Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kita semua. Saya atas nama Ernesto Jaik Tandung, kelas 12 IPS A, SMAK Seminari 1 Yohanes Paulus II, Labuan Bajo. Tugas ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Bahasa Indonesia. Tugas ini berkaitan dengan resensi novel. Penjelasan terkait dengan resensi novel dengan judul Vapor, karya Lian Melanie J. Oke, yang pertama identitas novel. Judul novel Vapor, penulis novel Lian Melanie J. Jumlah halaman 444 ditambah 7 Romawi. Tahun terbit 2017. Penerbit Kubus Media. Kota terbit Cibinong, Bogor. Yang kedua sinopsis. Cantika Adrian, si buruk rupa yang menyukai Rifano Prasetya, kakak kelasnya, dan rela menjadi bahan bulian karena dirinya yang selalu saja berusaha mendekati Vano dengan memberinya bekal. Cantika sangat menyukai kakak kelasnya yang sangat tampan, sehingga ia suka memberikan bekal makanan kepada kakak kelas tampan itu, Revano. Setiap hari sebelum berangkat sekolah, Cantika selalu menyempatkan dirinya untuk membelikan bekal makanan kepada Revano. Padahal Cantika seharusnya sadar bahwa ia selalu dibuli dan dianggap tidak pantas bersanding dengan Revano. Namun ia tak pernah memperdulikan semua omongan orang-orang yang di sekitarnya dan terus saja mengejar Revano. Claudio Adrian adalah sosok laki-laki yang tampan dan dapat memikat semua hati wanita yang pertama kali melihatnya. Dan dia adalah kakak kandung dari seorang Cantika Adrian. Namun, Cantika selalu saja menutupi kenyataan bahwa Claudio adalah kakaknya karena ia tidak mau mempermalukan keluarganya yang tentu saja berwajah enak dilihat. Sedangkan Cantika, ia tidak seperti berasal dari keluarga itu karena ia buruk rupa yang disebabkan oleh seluruh jerawat yang menutupi wajah cantiknya. Namun tak disangka, ibunda dari Cantika, Juliana, itu memerhatikan tingkah laku anaknya yang sangat menutup diri karena penampilannya yang berbeda dengan keluarganya. Juliana pun memikirkan cara agar Cantika tidak terus-terusan seperti ini. Hingga pada suatu hari, Cantika pun dibawa oleh ibunya pergi ke dokter kulit langganannya pada saat perawatan dia menjadi aktris. Saat Cantika pergi ke sekolah tercinta, semua mata memandang takjub ke arah Cantika yang sangat berbeda dengan tampilan biasanya. Ia sangat cantik. Tanpa sadar, Revano pun benar-benar dibuat jatuh cinta oleh Cantika. Bukan karena penampilannya saat ini, namun karena ketulusan dari hati Cantika yang sejak dulu tidak pernah menyerah untuk membuat hati Revano luluh. Hingga sekarang, Cantika pun berperan sebagai aktris mengikuti jejak ibunya. Ia kini tidak malu lagi dengan penampilannya, karena bagi semua orang dirinya sangatlah menawan. Dan bila disandingkan dengan Rifano Prasetya, tentu saja mereka sangat cocok menjadi pasangan. Karena itu, ia pun bermain film bersama dengan Rifano sebagai pemeran utama pria dan wanita. Pada saat launching film pertama yang ia bintangi itu, ia datang dengan ayah dan ibunya dan tentunya kakaknya yang berperan juga sebagai aktor dan aktris. Dengan gaun yang sangat menawan dan tentu saja dengan wajahnya yang cantik jelita. Setiba di rumah Cantika, ia dan Rifano langsung ke kamar untuk bertaruh bermain PlayStation dan siapa yang kalah ia harus menembak duluan agar mereka berdua berpacaran. Sesaat setelah bermain PS itu selesai, Cantika pun kalah dan ia mau tak mau harus menembak Rifano. Cantika pun mendapat jawaban yang kurang mengenakan hati dan seketika moodnya berubah menjadi buruk.
Namun, tak lama Revano memanggil nama Cantika untuk memperbaiki keadaan dan Cantika menoleh saat Revano mengatakan, "Jadi, aku pacar kamu." Cantika pun menjawab, "Deal." Revano menyahuti omongan tersebut dan berkata, "Deal." Yang ketiga, unsur intrinsik. Yang pertama, sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama, tunggal dan jamak. Sebagai contoh, aku, kami. Yang berikut sudut pandang orang kedua, tunggal dan jamak. Sebagai contoh, dia, mereka. Yang berikut sudut pandang orang ketiga, tunggal dan jamak. Sebagai contoh, penyebutan langsung nama orang. Contohnya Claudio, Cantika, dan lain sebagainya. Yang kedua, amanat. Jika ingin menggapai sesuatu yang diinginkan, perlu ada usaha dan perjuangan. Karena usaha dan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Yang keempat, alur. Dari novel ini ada alur maju dan mundur karena menceritakan kembali masa kecil mereka. Yang keempat, latar. Latar tempat, Jakarta, sekolah, rumah, bandara, tempat syuting, dan Thailand. Latar waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasana, di sini suasananya campur. Yang kelima atau yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa modern. Contohnya gue, lo, nggak usah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, unsur intrinsik. Yang pertama, sudut pandang. Yang keempat, sudut pandang orang pertama, tunggal dan jamak. Sebagai contoh, Cantika, aku, kami. Dia pemalu dan baik hati. Berikut sudut pandang orang kedua, tunggal dan jamak. Keren, baik dan sebagai santai. Contoh, yang ketiga, Revano, dia, mereka, baik dan santai. Yang berikut, yang keempat, sudut pandang orang baik ketiga, hati dan santai. Tunggal yang dan jamak. Tere, sebagai dia contoh, sombong dan jahat. Yang keenam, Katalia, penyebutan langsung nama santai. Orang. Contohnya Claudio, Cantika, dan lain sebagainya. Baik hati. Yang kedua, amanat. Adrian, baik jika hati. Ingin menggapai sesuatu yang diinginkan, perlu ada usaha dan perjuangan. Yang karena usaha dan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Pertama, kelebihan novel. Yang pertama, sampul novel alur menarik. Kelebihan dari novel ini ada alur maju dan mundur karena menceritakan kembali pengorbanan dan mereka. Kelebihan yang ketiga, alur cerita mudah dimengerti dengan baik. Latar tempat, kelebihan Jakarta, yang keempat, sekolah, perwatakan rumah, tokoh mudah bandara, dipahami. Tempat syuting yang berikut, dan Thailand. Kekurangan novel. Latar waktu, yang pertama, terlalu pagi, banyak siang, bahasa asing, sore, dan malam dimengerti. Latar suasana, kekurangan yang kedua, di sini suasananya campur. Singkatan yang rumit. Yang kelima atau yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa modern. Yang keempat, contohnya gue, lo, nggak usah, dan lain sebagainya. Yang kelima, terlalu banyak menggunakan kata-kata gaul. Yang berikut, menganalisis pandangan penulis. Jadi di sini saya menggunakan metode pertanyaan. Oke, jadi di sini kurang lebih ada 5 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama itu berkaitan dengan nama-nama tokoh. Jadi nama-nama tokoh di sini ada Cantika, Claudio, Revano, Zanuva, Tere, Katalia, Juliana, dan Adrian. Pertanyaan berikut berkaitan dengan latar tempat. Jadi latar tempatnya di sini di Jakarta, sekolah, rumah, bandara, tempat syuting, dan Thailand. Yang berikut berkaitan dengan nilai sosial. Nilai sosial di sini bahwa cinta tak hanya rasa, namun harus ada juga perjuangan dan usaha agar cinta itu bisa terwujud. Pertanyaan yang keempat berkaitan dengan maksud pengarang. Jadi maksudnya di sini
untuk memberitahukan kepada orang yang membaca novel ini agar lebih baik dalam menjalankan hubungan. Yang pertanyaan yang kelima itu berkaitan dengan kesamaan kehidupan. Jadi tidak dalam novel ini tidak ada kesamaan antara cerita yang ada di novel tersebut dengan kehidupan nyata penulis. Novel ini sebagai bentuk atau karya dari kegemarannya, yaitu penulis, atau tidak diangkat dari kisah hidup penulis. Oke, baik. Jadi itu saja presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.